Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita kembali lagi di pertemuan ketiga masih bersama saya, Ibu Tami, gitu ya. Oke, pastikan sebelum kalian nonton video ini kalian udah mandi, pakai parfum dan pakai deodoran. Kenapa? Biar otak kita itu menangkap bahwa gue siap, gitu. Kalau udah otak menangkap kita siap, insya Allah deh, kalian akan lebih mudah untuk menyerap informasi yang akan saya berikan ataupun orang lain berikan. Seperti itu. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas dua sifat koligatif. Yang pertama itu ada kenaikan titik didih dan yang kedua itu ada penurunan titik beku. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu adalah penurunan tekanan uap atau disingkat sebagai delta P ya. Penurunan itu kan artinya perubahannya, berarti pakainya delta, yaitu delta P, pressure, tekanan gitu ya. Oke, sebelum kita belajar tentang penurunan tekanan uap, kita harus tahu dulu pengertian tekanan uap itu apa sih? Tekanan uap itu adalah kecenderungan suatu cairan untuk menguap gitu ya. Nih, ini ada dua catatan nih. Jadi gini, kalau semakin mudah larutan itu menguap, maka tekanan uapnya itu semakin tinggi. Gitu, bayangin ya. Jadi kalau semakin mudah menguap berarti tekanannya itu sangat tinggi gitu. Tapi sebaliknya, jika ia sukar menguap berarti tekanan uapnya rendah gitu. Jadi semakin banyak zat terlarut, semakin sedikit pun air yang menguap. Maka tekanan uap larutannya pun semakin kecil. Kalau kamu nggak percaya, coba deh. Kalau kamu nih ya mendidihkan air, kemudian kamu misalkan masukin teh atau gula atau garam deh gitu ya. Pasti dia itu nanti setelah air itu mendidih, ketika dimasukkan sesuatu ke dalamnya, pasti dia tiba-tiba tidak mendidih lagi gitu. Artinya apa? Artinya tekanan uapnya itu semakin rendah. Berarti kalau semakin banyak zat terlarut yang masuk ke dalam pelarut itu, berarti si air itu akan semakin sulit untuk menguap. Seperti itu. Jadi itu ya untuk tekanan uap. Nah, tekanan uap itu dapat dihitung melalui yang pertama, rumus P. P itu berarti artinya apa? Artinya tekanan gitu ya. P sama dengan P0 dikali XP gitu ya. Untuk P-nya itu adalah tekanan larutan, P0 apa? P0 itu adalah tekanan uap murni gitu. Sedangkan XP apa? Coba XP itu apa? XP itu adalah fraksi mol. Fraksi mol dari siapa? Fraksi mol dari pelarut gitu ya. Rumusnya apa? Rumusnya ingat kalau XP berarti di atasnya adalah NP per NP ditambah NT gitu. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang pertama, sifat koligatif yang pertama gitu ya. Itu untuk rumus yang pertama. Untuk rumus tekanan. Kemudian ini ada apa? Ini ada delta P. Berarti kalau delta P dia ngomongin perubahan gitu. Berarti kalau perubahan kita ngomongin penurunan tekanan uap gitu ya. Berarti pakai rumus delta P. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. P0-nya itu adalah tekanan uap murni, sedangkan P-nya itu adalah tekanan larutan gitu. Ya. Kemudian atau kita bisa menggunakan juga untuk delta P ini menggunakan P0 dikali XT. Apa itu XT? Fraksi mol. Sama dengan XP, tapi fraksi mol siapa? Fraksi mol terlarut. Berarti rumusnya apa kalau terlarut? Terlarut itu berarti NT per NP ditambah NT. Bu, jadi pakai rumusnya yang mana? Tergantung yang ditanyakannya apa. Yang ditanyakannya tekanan atau perubahan tekanan atau penurunan tekanan uap gitu. Itu tergantung soalnya. Nanti akan kita bahas deh. Ada salah satu contoh soalnya gitu ya. Nah, ternyata untuk penurunan tekanan uap banyak loh di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Di antaranya tingginya kadar garam di laut mati. Ya. Di laut mati kalian bisa cari deh di internet laut mati itu posisinya ada di mana sih, laut mati itu kayak gimana sih. Di laut mati itu kenapa dia disebutnya laut mati gitu ya, karena di laut itu
tekanan uapnya itu sangat kecil. Kenapa tekanan uapnya sangat kecil? Karena terkandung banyak sekali yang namanya garam. Kemudian ada lagi apa? Bisa diaplikasikan untuk membuat kolam renang apung buatan, gitu ya. Kan kalau di laut mati itu ciptaan Tuhan, gitu ya. Tapi kalau untuk kolam renang apung kita bisa bikin nggak? Bisa, gitu ya. Pakai aplikasi apa? Aplikasi dari penurunan tekanan uap. Berarti harus banyak zat terlarut di dalam airnya, gitu. Apa ya zat terlarutnya? Nah, itu bisa dicari lagi lebih jauh, gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah untuk mendapatkan benzena murni. Benzena murni itu apa sih? Benzena murni itu banyak digunakan di industri, gitu ya. Oke, setelah kita membahas tentang penurunan tekanan uap ini, yuk kita bahas soalnya, gitu. Ingat ya, rumusnya pakai yang ini. Ada tekanan, ada perubahan tekanan atau penurunan tekanan, gitu ya. Kalau yang ditanyakan tekanan berarti XP, ingat PP, gitu ya, PP, gitu. Sedangkan biar nggak ketukar, kalau ini pakainya XT yang delta P, ingat aja delta ta berarti ada huruf T-nya, berarti pakainya XT, gitu ya. Kalau P berarti XP, kalau delta P berarti XT. Oke, kita lanjut bahas soal. Baik, sekarang kita masuk di contoh soal. Pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan uap air adalah 23,8 mmHg. Sebanyak 80 gram C6H12O6 atau memiliki MR sebesar 180 dilarutkan ke dalam 270 gram air dengan MR sama dengan 18 akan memberikan tekanan uap sebesar. Oke, seperti biasa, kalau soal seperti ini kita harus tulis dulu diketahui, apa aja yang diketahuinya gitu ya, harus runut. Pada suhu 25 derajat Celcius. Oke, berarti suhu ya, walaupun nanti tidak digunakan kita tulis saja 25 derajat Celcius. Apalagi tekanan uap air. Berarti kalau tekanan uap air ini sebagai apa? P0, yes. Berarti P0-nya sama dengan 23,8 mmHg. Kemudian apalagi sebanyak 80 gram C6H12O6. Berarti apa nih? Massa siapa? Massa terlarut apa massa pelarut? C6H12O6 itu glukosa atau fruktosa lah, pokoknya gula-gulaan gitu lah. Berarti dia massa siapa? Massa terlarut. Berapa massa terlarutnya? 80 gram. Oke, berapa nilai MR-nya? MR terlarutnya sama dengan 180. Kemudian dilarutkan ke dalam 270 gram air. Berarti dia massa apa? Dia adalah massa pelarut. Berapa massa pelarutnya? 270 gram. Berapa MR-nya? MRP-nya berarti 18 gitu. Akan memberikan tekanan uap sebesar, berarti apa ini? Ini yang ditanyakan, memberikan tekanan uap. Oke, ini yang ditanyakan perubahan atau tekanannya. Tekanannya. Oke, berarti apa simbolnya? Simbolnya cukup dengan P gitu ya. Oke, berarti yang ditanyakan adalah P. Gitu. Jawab, gimana cara menjawabnya? Berarti pakai rumus yang langsung aja, yang pakai P. Berarti kalau P sama dengan P0 dikali XP apa XT? Ininya P, berarti XP. Gitu. Kalau pakai delta P baru pakai XT. Gitu. Oke, sebelum kita masukin ke rumus, kita hitung dulu nilai XP-nya. Berarti XP sama dengan NP per NP ditambah NT gitu. Cari dulu nilai NP. N itu berarti massa ya. Massa
per mR. Berapa nilai massa pelarutnya? 270 dibagi berapa? Dibagi mR-nya 18. Oke, 27, 18 kita masing-masing bagi 9 ya. Berarti ini 2, ini 3, berarti 30 dibagi 2. Berapa 30 bagi 2? 15. Itu NP-nya. Sekarang kita nyari NT-nya. NT-nya berarti massa per mR. Berapa massa terlarutnya? 80 per 180. Oke, 0 sama 0 kita coret ya. Ini masing-masing kita bagi 2. Ini 4, ini 9. Berarti 4 dibagi 9. 4 dibagi 9 berarti itu 0,40 dibagi 9 berarti 4 ya. Berarti 0,4 lah kira-kira gitu ya. Berarti tinggal kita masukin di sini NP-nya 15 per NP-nya masih 15 ditambah NT-nya 0,4. Berapa? 15 per 15,4 berarti kira-kira sekitar 0,159 lah ya. Gini ya. Nanti silakan kalian hitung sendiri lagi ya. Takut ibu keliru gitu. Untuk ini udah diketahui XP-nya berarti tinggal kita masukin. Berapa nilai P0-nya? P0-nya itu adalah 23,8 dikali 0,9 gitu. Atau bisa kita buat 23,8 dikali 9. Kita buang dulu komanya ya. Oke, 8 dikali 9 berarti 72, 27, 27, 27 tambah 7, 43, 18 tambah 3, 21. Ada berapa angka di belakang koma? 2 angka berarti 21,42. Satuannya sama, Oke, seperti itu. Itu untuk tekanannya. Ibu, terus gimana kalau udah dari tekanan kita pengen nyari delta P? Misalkan ada pertanyaan baru gitu ya. Ditanyakan misalkan delta P-nya. Berapa nilai delta P? Berarti kita nggak usah pakai yang delta P sama dengan P0 dikali XT lagi. Nggak usah. Langsung aja pakai rumus. Kan ada rumus yang kedua itu. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. Berapa nilai P0-nya? Nilai P0-nya adalah 23,8 dikurangi. Berapa nilai P-nya? Nilai P-nya adalah 21,42. Berarti berapa? 23,8 dikurangi 21,42. 83,2. Berarti 2,38 mm. Oke. Gitu. Masuk akal ya? Berarti tekanan larutan tadinya tekanan awalnya 23,8, kemudian jadinya tekanannya itu adalah 21,42. Berarti perubahan tekanannya adalah 2,38 mmHg. Seperti itu. Itu untuk penurunan tekanan uap gitu ya. Oke, sekarang untuk latihan soalnya silahkan kalian kerjakan dari nomor 10 sampai dengan nomor 12. Itu semua mengenai tekanan uap. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi dari penurunan tekanan uap. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya tunggu di WA Group. Oke ya. Untuk Google Form pengumpulannya juga akan saya bagikan di WA Group. Semua tahapan untuk pengerjaannya akan saya beritahukan semuanya di WA Group seperti biasa. Gitu ya. Oke, semoga ilmunya hari ini diserap dengan sangat baik. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian gitu ya. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai tekanan osmotik. Jadi mungkin kalian nanti bisa pelajari dulu apa itu tekanan osmotik buat ngisi waktu-waktu luang lah ya gitu. Oke, anak-anak cerdas yang baik hati, solih dan solihah. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Sampai di sini dulu. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa selalu
bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.